Oke, kita mulai dengan tentang pengembangan tanaman obat ya, teman-teman. Sebagian kan sudah ada praktisi herbal. Saya minum dulu ya, maaf ya, karena dari tadi ngomong. Ya, Pak. Nah, kita memulai pengembangan tanaman obat. Jadi, pengembangan tanaman obat ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya. 23 tahun 92 tentang obat herbal atau obat tradisional. Nah, obat yang dikatakan obat herbal atau tradisional itu ada 3, ya, dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Ya. Tumbuhan ya, kita yang nanam kelor, nanam sirih, ya, itu dari tumbuhan. Hewani bisa juga dari lintah tadi. Lintah itu cuma banyak teman-teman tuh salah ya. Yang mengekstraknya itu dia direndam dengan minyak fermentasi ya, disimpan terus diambilnya. Nah itu kadang-kadang digorengnya ya. Nah digoreng itu kan lintah itu punya enzim. Sebenarnya enzimnya yang bermanfaat. Nah enzim itu kalau dipanaskan suhu tinggi ya 40 derajat ke atas rusak. Jadi percuma yang ada minyak lintah, apalagi itu yang sering dijual-jual itu kayaknya nggak beres ya kalau menurut saya. Kalau mau ada teknologi namanya freeze dryer. Jadi teknologi itu hewan itu dibekukan, ya sudah kita bersihkan, dibalik dibersihkan, dibekukan dalam bentuk es. Nanti pakai freeze dryer mengekstraknya. Itu ada di Jerman. Di Jerman itu sudah banyak krim lintah, krim leach ya, dari leach itu lintah ya. Nah itu banyak sekali ya di Jerman itu. Ya. Nah itu dia pakai freeze dryer. Jadi freeze dryer itu dia ekstraksinya dieskan, lalu dia diputer sangat peluter. Nah itu nanti jadilah ekstrak. Ya. Nah kalau mineral banyak ya dari mineral ya balikan. Terus kita lanjut. Nah herbal ini kan kalau kita kenal namanya herbal itu ada jamu, ada obat herbal standar, ada fitofarmaka. Jamu itu empiris. Nah teman-teman lari kita sekarang ke jamu ya. Nah jamu ini kita godok, kita rebus ya, atau kita bikin parem ya, infusa, itu namanya jamu. Dan dia sudah pengalaman 3 generasi, jangan lupa 3 generasi ya. Nah kalau obat herbal terstandar ini sudah uji klinis. Nah kita mesti tahu juga ada uji preklinik, ada uji klinik ya. Kalau preklinik itu ujinya menggunakan in vitro, sel line, atau in vivo menggunakan hewan uji. Bisa tikus, bisa kelinci, ya bisa monyet ya. Nah itu uji preklinis sebelum masuk ke klinis. Nah fitofarmaka itu masuk uji klinis ya. Uji klinis itu sudah ke manusia ya. Ujinya sudah lama ya, ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 post marketing ya. Jadi ada 3. Nah yang kita alami sekarang karena kita pengobatan tradisional kita menggunakan jamu. Jadi teman-teman kan banyak basicnya bekam, basicnya refleksi, basicnya herbal. Nah tapi bekam itu jangan ditampilkan kalau invasif ya, nanti kena. Apalagi teman-teman kan izinnya pakai tradisional. Ini teman-teman perbolehkan. PBI itu kan tidak bisa mengeluarkan izin. Pakai apa teman-teman kalau bekam? Apa herbal juga tetap izinnya? Saya di Karawang izinnya bekam, Pak. Saya izinnya bekam, Pak. Bisa ya Karawang? Bisa. Keluar dari keluar dari Dinkesnya. Oh. Keluar izin bekam. Dinkesnya bekam, Pak. Berarti masing-masing daerah ya. Kalau Jakarta belum bisa. Kalau Jakarta itu dia yang ada, kenapa? Kering. Kalau dia Jakarta nggak bisa ya, karena dia invasif, karena PP 103 Permenkes 61. Berarti kalau daerah mungkin bisa ya. Nah nanti akan lambat laun pasti akan tidak diperbolehkan ya, karena banyak resiko yang mungkin kalau teman-teman kan sudah belajar ya, sudah tahu patofisiologi penyakit, sudah belajar steril ya, yang penting steril, jangan sampai nggak pakai klorin ya.
karena klorin itu mematikan virus. Jadi lengket di alat lukamnya itu walaupun kita cuci pakai sabun bersih, alkohol mati, ya. Pakai klorin, ya, jangan lupa. Oke, tentang bekam. Nah, ini yang tadi saya bilang, obat tradisional itu awal mulanya. Jadi obat-obat medis itu sebenarnya obat tradisional awalnya, kayak velkina, ya, itu kan dari pohon kina. Terus dibuatlah obat sintesisnya, ya, karena susah kan kalau kina itu mesti 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru boleh dipanen. Nah ini tidak bisa langsung, ya. Saya lupa rekod. Recording in progress. Nah itu obat tradisional. Obat tradisional itu dikembangkan dari uji preklinik menjadi uji klinik. Nah, tadi saya sebutkan ada in vitro, in vivo. Nah setelah dia in vitro itu sebelumnya ada uji toksisitas. Jadi herbal itu kata orang, wah herbal aman, ya aman sebenarnya, ya, karena melalui uji, kecuali dia ditambah PKU, bahan kimia obat, ya. Jadi sebelum dia masuk ke in vivo, biasanya dia uji toksisitas, LD50 namanya. LD50 itu misalnya ini ada tikus 50 ekor, dia mati nggak 50%-nya, ya. Kalau mati 25%-nya itu dianggap fail, gagal, ya. Nah kita lihat lagi, ini toksisitasnya jangka cepat, akut, atau jangka panjang, dilihat waktunya. Jangka akut aman, jangka panjang aman, boleh masuk, ya, kayak saya dulu penelitian begitu, boleh masuk langsung ke in vivo, ya, dari in vitro uji toksisitas masuk in vivo. Nah uji in vivo masuklah uji klinik ke manusia, ya, dari jamu masuk ke fitofarmaka, masuk obat herbatosanar, OHT, masuklah fitofarmaka uji klinik. Nah, ini ada fase-fasenya. Fase 1, sampelnya berapa? Kurang dari 100. Fase 2, kurang dari 400. Fase 3, lebih dari 500. Fase 4 sudah menyebar, ya. Nah, makanya kita juga jangan sampai jadi uji klinik, ya. Sekarang kita di uji klinik nih, ya. Oke, nyambung kali ya. Nah, teknologi ini ada bahan baku. Teknologi bahan baku ini ada ya pabrik, ada yang skala kita rumahan, ya. Rumahan ada teman aspetri juga, dia bikin essential oil, ya, rumahan. Dia ekstrak sendiri, dia destilasi sendiri, ya. Destilasi itu penguapan untuk ngambil essential oilnya, ya, minyak atsirinya, ya. Nah itu ada teknologinya, ya. Tapi kalau ini teknologi standar pabrik, ya. Jadi kalau standar pabrik itu ada GAP, ada GLP, ya. Jadi teknologi budayanya, panennya, teknologi ekstraksinya, analisa mutu dan ekstraknya, ya. Nah terus proses pembuatan sediaan, ada uji farmakologinya, ada uji klinisnya, ada teknologi formulasi sediaan. Jadi misalnya kita mau bikin gel, nah gel itu ada juga standarnya. Gel itu waktu dingin, waktu panas, suhu ruangan stabil nggak? Nah gitu. Jadi nggak sembarangan, ya. Cukup kita kasih ke pasien, nggak bisa, ya, kecuali jamu, ya. Nah pemetaan dan investasi lahan kultur tanah juga berpengaruh. Misalnya di Lampung dengan di Jawa, kadang-kadang konsentrasi misalnya Androgaphilus, ya, Sangiloto. Nah, konsentrasinya lebih tinggi pada di Jawa, misalnya di Jawa dibandingkan Lampung. Nah, itu perbedaan kultur tanaman juga, ya, mempengaruhi, ya. Nah, pembukaan pengelolaan lahan bisa kita standari. Misalnya kita kelola pertanian ini ngurusin jahe, ya, jahe semua. Pertanian ini ngurusin temulawak semua. Nah itu bisa kita garap, ya. Nah, terus pemilihan dan penyiapan bibit, ya, secara konvensional dan non konvensional. Jadi konvensional itu diatur, non konvensional itu kita secara pertanian, ya, secara tradisional. Dan penanaman. Nah waktu panen kan kita ini kan metabolit sekunder yang kita ambil, ya. Nanti harus tahu juga metabolit sekunder
panjang ya. Nah, cara pencucian, perajangan, pengeringan. Nah, itu ada tekniknya juga. Pengemasan dan penyimpanan ada tekniknya. Analisa mutu, misalnya kita lihat organolepnya. Oh, ini panjang, lonjong, pas dicoba pahit. Oh, sambil tuh ya, bisa kita cium ya, itu. Terus kadar airnya. Nah, biasanya kalau kita pengeringan itu nggak boleh lebih dari 5% ya. Kalau dia persen, dia akan menjadi jamur mikroba. Nah, coba saya mau bertanya biar interaktif, biar nggak ngantuk ya. Kalau teknik pencucian itu kan kita nyuci tanaman simplicia. Bagusnya itu dari atas ke bawah, kan dia cucian bertingkat. Jadi ada bak 1, bak 2, bak 3, bak 4. Nah, nyucinya itu dari mana? Dari atas ke bawah atau dari... Ada yang tahu? Harus tahu itu. Atas ke bawah kali ya, Pak. Ayo coba, nggak apa-apa. Dari mana? Ya, logikanya dari atas ke bawah nyucinya. Dari mana, Pak? Dari atas ke bawah. Oh, dari atas ke bawah. Oke. Ya. Atas. Dari atas ke bawah. Ada yang lain? Dari bawah ke atas. Dari mana? Dari bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas siapa? Aku. Saya. Siapa itu? Amin. Sama-sama. Indah. Nah, jadi benar itu dari bawah ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah, kita celup nih, kotorannya turun ke bawah. Kita celup lagi, turun lagi ke bawah. Jadi dari bawah dulu, ke atas ya. Biar pengotornya aman. Jadi kalau kita cuci di rumah secara bertingkat, itu dari bawah dulu. Ya, kalau teman-teman cuci temui rumahan, bisa industri pabrik ya. Ini pabrik ya. Tapi industri rumahan nggak begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kan pengalaman aja. Kalau nggak salah atau dia nggak jawab, dia nggak ingat. Tapi kalau dia jawab, walaupun saya ingat. Kalau saya senang begitu. Makanya saya kadang dosen saya tanyain. Ya, gitu. Nah, pemahaman sifat senyawa bahan alam. Nah, ada metode ekstraksi. Ekstraksi itu ada jenis pelarutnya. Kita mau pakai polar atau non polar atau semi polar, ya. Nah, ini makanya ini kita 10 menit lagi. Nanti kita mati, kita nyambung lagi ya. Jadi kalau polar itu kita tarik yang bahannya mengandung air, polar. Kalau semi polar itu dia ke non polar ke polar, biasanya alkohol. Kalau polar kita menggunakan, non polar kita menggunakan heksan. Nah, jadi metabolit sekunder itu bisa kita tarik. Yang mana kita pengen? Oh, saya pengen yang non polar. Saya pengen semi polar, saya pengen polar. Ya, itu harus tahu. Nah, terus ada lagi peralatan ekstraksinya. Ya, bisa kita menggunakan secara tradisional botol. Misalnya botol inilah. Ya, botol ini tutupnya kita buka. Ini kelihatan ya. Oh, saya pakai background ya sebentar. Saya hilangin aja backgroundnya. Nah, misalnya botol ini, ya, ini kita buka, ya, kita masukin simplicia yang sudah kering. Nah, 1 kali 24 jam kita aduk 2 kali, 2 hari, 3 hari. Nah, terus ini kita bikin saringan, kita buka pakai saringan filter. Ya, nanti ampasnya tinggal, airnya doang turun. Nah, itu sudah ekstrak cair, ya. Itu ekstrak cair. Itu secara tradisional. Bisa kita ekstraksi pakai yang lain lagi, ya. Untuk mengeringkan kita pakai evaporator, ya. Ada lagi tekniknya. Terus analisa dan standarisasi ekstraksi. Nah, ini juga kita harus distandarisasi ya, GLP, GMP. Kalau produk-produk jadi itu pasti dia sudah ada CPOTB ya, itu dia aman lah ya, sudah ada standarisasinya ya.
Nah, terus pemahaman bahan aktif, excipient itu tambahan. Jadi bahan aktifnya kita pengen untuk diabetes. Diabetesnya apa? Kita gunakan mbak, ya, daun sendok, ya. Kita pengen dapat yang bahan aktifnya. Itu yang kita ambilnya. Misalnya flavonoidnya. Nah, terus kita tambah rasanya, daun mint misalnya. Kita pengen nafsu makannya atau melawak, ya, gitu. Nah, terus ada praformulasi formulasi sediaan. Nah, itu bisa krim, ya, bisa kita jadikan apa lagi? Krim, jahe, sabun, ya, itu sediaan-sediaan, ya. Nah, terus ada lagi analisa fisika, kimia, dan mikrobiologi. Itu kita tes, ya, kita chamber dari bakteri itu, misalnya kita untuk antibakteri. Nah, bakteri ini ada banyak, kita tetesin formula aktif kita tadi. Bakteri tadi berkurang nggak? Kalau berkurang berarti bagus, ya. Nah, ini pengujian stabilitas sediaan juga diuji yang tadi saya bilang. Pada saat dingin, pada saat suhu ruangan, pada saat panas, dia stabil nggak gel itu? Kalau gel itu nggak stabil ya nggak bisa, ya. Nah, ini saya waktu itu di S2 Herbal, saya tesis ini. Saya tesis menggunakan daun gaharu. Jadi saya bikin efektivitas sediaan gel fraksi, ya, etil asetat daun gaharu, ya, dalam proses penyembuhan luka terbuka pada tikus praguele. Kenapa saya pakai tikus? Karena saya dulu bukan dokter, ya. Jadi saya pakai tikus karena kalau dokter boleh uji klinik, kalau kita nggak boleh. Jadi saya ujinya ke tikus, saya black tikus tuh, ya, saya bedel-bedel. Nah, saya pertama saya bikin ekstraknya dulu, Simplicia. Dari Simplicia kering 5%, saya jadikan ekstrak. Sudah saya jadikan ekstrak, saya fraksi lagi. Saya pakai heksan waktu itu. Jadi saya ambil yang non polarnya, ya. Jadi sudah startup mau ke isolat, tapi belum isolat. Isolat tuh obat medis, satu senyawa. Kenapa herbal itu banyak senyawa? Karena masih ekstrak. Jadi Simplicia, ekstrak, fraksi, isolat atasnya, ya. Nah, itu saya ambil fraksinya. Nah, setelah saya fraksi, saya bikin gelnya, ya. Jadi bahan aktifnya si fraksi etil asetat daun gaharu, saya bikin gelnya dulu. Nah, gel itu diuji lagi. Kalau kita tesis S2, itu parameternya banyak. Pertama, kita bikin ekstrak, kita bikin fraksi, kedua, kita bikin sediaannya, ketiga, tikusnya kita lukai, kita uji, kita ambil selnya, kita teliti selnya, pertumbuhan lukanya, terus kita pakai blok parafin untuk ngambil, kita cek pakai mikroskop. Jadi panjang, kalau S2 itu panjang, ya. Kalau S1 satu parameter cukup, ya. Jadi kalau S2 nggak bisa kita satu parameter. Nah, makanya kemarin waktu itu saya susah karena nggak ada dosen yang mau, karena saya basicnya elektro. Ya, ternyata karena usaha saya, kegigihan saya, alhamdulillah semua dosen baik sekarang sama saya, alhamdulillah, ya. Sampai ada dosen tuh yang berobat ke saya sekarang sudah jadi prof. Sampai sekarang dia ngabarin saya terus, ya, alhamdulillah. Ternyata usaha kita itu tidak akan sia-sia, ya. Mungkin saat itu kita pahit, belum tentu menurut Allah kita pahit, ya. Kadang-kadang baik nanti, ya. Jadi berprasangka baik aja. Nah, terus setelah itu, ya, saya cobalah ke Ada suaranya, Pak. Iya, kok nggak kedengeran suaranya ya? Nggak ada lagi suaranya. halo. Jelas, Pak. Oh, Pak, Oke. terdengar. Benar, Pak. Tadi setelah kita bikin gel, ya, setelah kita bikin gel, kita masukkan formulasi tadi, kita cobalah ke tikus. Tikus tadi ada 4 macam parameter, ada 4 macam yang kita coba.
yang kita lukain doang, tidak kita obatin. Yang satu kita lukain, kita kasih povidone iodin. Yang satu kita lukain, kita kasih dosis 1. Yang kedua, yang ketiga, keempat kita kasih dosis kedua. Ya, ada kelima, gelnya doang. Gelnya doang. Jadi kita lihat parameter itu dan tikusnya itu berapa ya? Saya lupa tikus saya itu berapa ya. Pokoknya satu kelompok itu berapa tikus gitu ya. Nah tikusnya pun ada strainnya, nggak bisa kita beli tikus di macam-macam, nggak bisa. Itu ada strainnya. Jadi ada sertifikatnya ya, di breeding dia. Nah setelah itu kita coba lihat hasilnya. Nah setelah hasilnya itu bagus, penyembuhan lukanya kita lihat ya. Saya dulu 6 bulan di lab itu, tidur di lab ya, karena saya nggak ngerti. Saya belajar sama orang lab gimana sih saya cara ekstraksi, saya datangin ya, karena dulu saya memang sudah bisnis, sudah usaha ya. Pokoknya saya inilah pokoknya fasilitasin sampai ilmunya keluar. Nah, saking saya itu pengen ilmunya ya. Jadi saya ikutin belajar ekstrak, saya ikutin bikin gel. Nah kebetulan gel itu teman saya punya pabriknya, S2 herbal juga, alhamdulillah. Belajar di situ, sudah tuh ngulitin tikus. Saya kan nggak pernah ngulitin tikus kan. Belajarlah saya ngulitin tikus itu gimana cara ngulitin tikus. Terus ngambil selnya itu bagaimana, blok parafin. Saya blok parafin, ya, deketin lagi. Ya, alhamdulillah Allah kasih ya ilmu ya. Nah, saya malah dapat ilmunya di praktek. Ya. Oke, ya tentang pengembangan tanaman. Jadi teman-teman punya gambaran ya. Nah dari tadi Simplicia ya, masuk inputnya, prosesnya fabrikasi, outputnya jamu kompetitif. Ini jamu.